Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi. Saya dari Universitas Diponegoro Makassar dan hari ini saya akan membahas mata kuliah dari microcontroller, di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai papan Arduino Uno R3. Langsung saja kita ke materi. Oke, bagian-bagian dan fungsi port pada keping Arduino Uno. Nah, pembahasan yang kita akan bahas yaitu tentang apa saja bagian-bagian dari papan Arduino dan apa fungsinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menunjukkan kepada kalian bentuk dari keping Arduino Uno R3. Jadi bentuk dari keping Arduino Uno R3 itu seperti ini. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang power USB. Power USB ditunjukkan oleh nomor 1 pada gambar tersebut. Power USB yaitu bagian ini. Fungsi dari power USB itu digunakan untuk menghubungkan papan Arduino dengan komputer, selayaknya fungsi USB itu sendiri. Namun selain itu, power USB di sini ternyata juga bisa digunakan untuk mensuplai listrik ke dalam papan Arduino Uno R3. Oke, selain power USB yang bisa mensuplai listrik, ada yang lebih fokus yaitu power jack. Nah, power jack ini adalah supply atau sumber listrik untuk Arduino dengan tipe jack. Inputnya 5 sampai dengan 12 volt. Selanjutnya di sini ada voltage regulator ya. Voltage regulator. Voltage regulator di sini dia berfungsi untuk menstabilkan suplai listrik yang masuk ke dalam papan Arduino Uno. Sehingga suplai listrik yang ada akan menjadi aman untuk papan itu sendiri. Selanjutnya ada kristal osilator. Nah, kristal ini tuh digunakan layaknya detak jantung pada manusia. Nah, jumlah cetak yang bisa ditunjukkan itu 16.000 atau 16.000 kHz atau juga 16 MHz. Nah, ini digunakan sebagai timer atau penghitung. Selanjutnya di sini ada reset. Oke, untuk reset sendiri itu ada dua ya. Ada yang di bagian atas sini dan juga ada yang di bagian bawah sini. Ini yang tulisan reset nih. Nah, reset seperti namanya reset berarti mengulang seperti awal ya. Jadi reset ini digunakan untuk mengulang program Arduino Uno dari awal. Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu cara pertama dengan menekan tombol yang ada di sini. Lalu cara kedua menggunakan pin reset dengan GND. Pin reset dengan GND. Oke. Selanjutnya di sini ada pin 3.3 5 GND VN. Oke. Jadi yang pertama ada 3,3. Apa sih 3,3 itu? Nah, di sini adalah tegangan, yaitu tegangan output 3,3 volt. Ya, yang 5 juga sama, dia 5 volt, cuman bedanya angka saja. Lalu selanjutnya di sini ada ground atau pin negatif. Nah, pin negatif itu akhir dari setiap jalur alur listrik. Jadi, seluruh alur listrik yang masuk pada papan Arduino Uno akan berakhir pada GND atau ground ini. Yang terakhir ada VN. Pin untuk memasok listrik dari luar ke papan Arduino. Jadi ini adalah pemasukan listrik tambahan ya. Selanjutnya di sini ada kita lihat dari A0 sampai A5. Apa itu? Nah, A0 sampai A5 ini yaitu analog pins. Nah, analog pin ini berfungsi untuk membaca sinyal atau sensor analog seperti jarak, suhu, dan sebagainya dan mengubahnya menjadi nilai digital. Lalu diubah di mana? Diubah di sini, di IC microcontroller. Nah, ini tuh seperti otak dari papan Arduino ini. Ya, seperti otak yaitu IC yang diprogram oleh papan Arduino untuk mengatur pin digital dan pin analog. Selanjutnya di sini ada ICSP. ICSP itu sebagian besar ICSP adalah AVR. Dalam Arduino terdapat 6 pin, ada MOSI, MISO, SCK, Reset, VCC, and GND. Bisa digunakan dengan bootloader. Selanjutnya ada LED power indicator. Nah, LED power indicator ini dia akan menyala ketika ada suplai listrik yang masuk ke dalam papan Arduino Uno. Nah, kalau dia mati berarti ada masalah. Masalahnya bisa dari mana? Masalahnya bisa datang dari suplai listrik yang masuk dan bisa juga dari papan Arduino Uno itu sendiri. Selanjutnya di sini ada LED lagi yaitu TX dan RX. Nah, ini dia akan berkedip-kedip. Dia akan berkedip-kedip ketika program dijalankan pada papan Arduino ini, gitu. Selanjutnya ada digital pins I/O, input output ya. Nah, di sini dia berfungsi untuk memberikan nilai logika 0 atau 1, yaitu biner ya.
Nah, adalah pin-pin PWM Pulse Width Modulation yang dapat digunakan untuk menghasilkan PWM. Digital pin I/O dapat digunakan seperti saklar. Yang terakhir di sini ada RF, ya. Apa itu? Yaitu singkatan dari analog reference. Dapat digunakan untuk mendapatkan sumber tegangan yang dapat diatur lewat AC, tegangan 0 sampai 5 volt. Oke, mungkin itu saja presentasi atau materi yang saya bawakan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.